Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat dosen mobile programming sama buat teman-teman sekalian. Di sini saya Windy Cipta selaku moderator. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah pembuatan aplikasi kalkulator linear menggunakan Android Studio. Saya Windy Cipta selaku anggota dari kelompok 2 dan ada David Valentino, ada Muhammad Ihsan dan ada Rifki Yoga. Di sini untuk pembukaan saya akan memulainya. Di sini kami memiliki 4 anggota, Windy Cipto Nugroho, M. Iksan, David Valentino, dan Rifki Yoga. Kami dari Universitas Bina Sarana Informatika Teknologi yang ada di Margonda. Tetap mantap. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya, dikasih sayangnya, kita bisa membuat aplikasi kalkulator menggunakan Android Studio. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah membantu kami dalam mengerjakan tugas makalah ini, support kami, dan membimbing kami. Di sini kami selaku penulis ingin memberikan gambaran kecil tentang makalah kami. Di sini kami akan membuat sebuah aplikasi tutorial pembuatan media pembelajaran AR dengan menggunakan aplikasi yang akan kami gunakan, yaitu Android Studio. Di dalam makalah ini, kami sebagai penulis mengakui bahwa ada banyak kekurangan pada karya ilmiah kami. Oleh karena itu, kritik dan saran dari Bapak dosen dan dari teman-teman untuk membuat kami lebih baik. Pembuatan makalah ini Depok 23 Desember 2021. Untuk daftar isinya ada kata pengantar, daftar isi, bab pendahuluan, latar belakang, rumus masalah, tujuan masalah, bab 2 landasan teori, bab 3 pembahasan, bab 4 penutup, dan pembahasan aplikasi. Untuk bab pertama pendahuluan yang akan dijelaskan oleh saya, yaitu latar belakang masalah. Sering perkembangan teknologi informasi yang semakin maju, Android menjadi OS yang paling banyak digunakan di antara sekian banyak pilihan sistem operasional perangkat mobile. Sifatnya yang open source memudahkan pengembangan untuk membuat aplikasi Android. Android mampu menguasai pasaran smartphone yang sebelumnya lebih sering mendominasi adalah iOS dari Apple, BlackBerry OS, dan RIM, Windows Phone dari Microsoft, dan Symbian dari Nokia. Seperti yang dikutip di Wall Street Journal, selama tahun 2013, lalu BlackBerry OS yang sempat berjaya di Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya hanya memiliki pasaran sebesar 14% saja untuk Android-nya, sedangkan smartphone Android justru laris manis di Indonesia dan memperoleh pasar yang cukup besar, yaitu 81%. Menurut data dari IDC, selama kuartal ketiga tahun 2013, Android menyediakan platform terbuka bagi pengembangan untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri. Dengan adanya aplikasi ini, maka dapat membantu para siswa atau siswi untuk lebih memahami tentang pembelajaran linear berdasarkan latar belakang tersebut. Maka kita mengangkat judul pembuatan aplikasi kalkulator linear menggunakan Android Studio. Aplikasi ini berisi tentang contoh soal dalam matematika linear yang berisi pembahasan materi serta video pembelajarannya. Rumusan masalah. Perumusan masalah dan penelitian kali ini, yang pertama bagian perancangan dan membuat aplikasi pembelajaran latihan perhitungannya, linear, logika Android-nya. Yang kedua bagian perancangan dan membuat aplikasi perhitungan linear algoritma yang interaktif dan dapat membantu menyampaikan informasi tentang perhitungan logaritma kepada masyarakat umum. Tujuan pembuatan makalah ini adalah agar siswa-siswi serta masyarakat umum dapat memahami pembelajaran dalam aplikasi ini, serta membantu para penulis untuk mendapatkan nilai dalam pembuatan makalah ini dengan mendapatkan nilai yang baik. Selanjutnya untuk bab 2 akan dilanjutkan oleh teman kami David. Bab 2, landasan teori. Android. Pengertian Android. Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis Linux yang mencakup sistem operasi, middleware, dan aplikasi. Nazaruddin Safaat. Dan menurut Ahmad Dharma Kasman, 2016, Android adalah sebuah sistem operasi telepon seluler dan komputer tablet layar sentuh
atau touchscreen yang berbasis Linux. Namun seiring perkembangannya, Android berubah menjadi platform yang begitu cepat dalam melakukan inovasi. Hal ini tidak lepas dari pengembang utama di belakangnya, yaitu Google. Google lah yang mengeksekusi Android, kemudian membuatkan sebuah platform. Platform Android terdiri dari sistem operasi berbasis Linux sebagai GUI atau Graphic User Interface, sebuah web browser, dan aplikasi end user yang dapat di-download dan juga para pengembang bisa dengan leluasa berkarya serta menciptakan aplikasi yang terbaik dan terbuka untuk digunakan oleh berbagai macam perangkat. Yang kedua, ada sejarah Android. Pada awalnya, Android Inc. merupakan sebuah perusahaan software kecil yang didirikan pada bulan Oktober 2003 di Palo Alto, California, USA. Didirikan oleh beberapa senior di beberapa perusahaan yang berbasis IT dan communication. Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears, and Chris White. Menurut Robin, Android Inc. didirikan untuk mewujudkan mobile device yang lebih peka terhadap lokasi dan preferensi pemilik. Dengan kata lain, Android Inc. ini mewujudkan mobile device yang lebih mengerti pemiliknya. Konsep yang dimiliki Android Inc. ternyata menggugah minat Google untuk memilikinya. Yaitu pada bulan Agustus 2005, akhirnya Android Inc. diakuisisi oleh Google Inc. Seluruh sahamnya dibeli oleh Google, dan saat ini terdapat dua jenis distributor sistem operasi bagi mobile phone di dunia. Oke. Sistem operasi ini membuka pintu untuk para developer untuk mengembangkan software dengan Android SDK atau Software Development Kit yang menyediakan tool dan API yang dibutuhkan untuk memulai mengembangkan aplikasi pada platform Android menggunakan program Java. Next. 3, ada perkembangan versi OS Android. Keunikan dari nama sistem operasi OS Android adalah dengan menggunakan nama makna hidangan penutup atau dessert. Selain itu, nama-nama OS Android memiliki huruf awal berurutan sesuai abjad. Dan berikut ada perkembangan beberapa versi Android dari masa ke masa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Android 1.0 atau Apple Pie, yang dirilis setelah versi Android Beta dan menjadi versi komersial pertama yang hadir untuk para konsumen. Oke, di antaranya ada fitur yang menjadi andalan saat itu adalah pertama Android Market. Para pengguna bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada di web itu dengan mendownload atau mengupgrade. Kedua ada kamera, tapi belum ada fasilitas yang lengkap untuk membuat hasil kamera itu maksimal, seperti resolusi, kualitas, kejernihan, dan lainnya. Ketiga ada shortcut icon. Itu pengguna bisa dengan mudah masuk ke aplikasi. Yang kedua ada Android 1.1 atau Banana Bread. Pada jenis ini, Android 1.1 dirilis pada tanggal 9 Februari 2009 yang memiliki kode nama Banana Bread serta ukuran layar 320 x 480 HVA. Oke, yang ketiga itu ada versi Android 1.5 atau Cupcake. Versi ini mulai memakai nama-nama makanan agar mudah diingat. Di antara fitur yang diperbarui itu ada pertama dapat merekam sekaligus memutar video berekstensi MPEG.
4 serta 3GP. Yang kedua itu ada dapat mengcopy dan paste tulisan saat membuka blog atau website. Lalu ada bisa menambahkan foto di kontak favorit. Lalu layar dilengkapi dengan animasi-animasi. Dan terakhir itu ada layar dapat berputar secara otomatis. Next, itu ada versi Android 1.6 atau Donut. Oke. Terdapat histori bookmark untuk kontak dan web. Ya, itu untuk mempermudah jika pengguna ingin melihat web yang pernah pengguna buka. Kedua, ada beberapa aplikasi dapat melafalkan teks. Lalu, untuk kamera, perekam video, serta galeri sudah diperbarui agar lebih maksimal penggunaannya. Lalu, ada Android Eclair. Di sini menambahkan fitur Bluetooth, lalu fitur pencarian SMS dan MMS yang disimpan, dan SMS yang paling lama akan terhapus apabila mencapai batas yang ditentukan. Lalu keyboard virtual diperbarui agar mudah untuk mengetik tulisan, dan penambahan Google 3.1.2 ada versi Android 2.0. Oke. Ini ada kita ke F, Android Froyo. Itu ada fiturnya pembaruan terhadap kecepatan kinerja Android, peningkatan peluncur aplikasi dengan jalan pintas ke telepon dan aplikasi penjelajah web. Next. Yang G itu ada Android Gigabyte. Fitur akurasi terhadap keyboard virtual telah ditingkatkan, ditambah lagi dengan fitur input suara. Itu ada, lalu ada download manager untuk mempermudah proses pengunduhan beberapa aplikasi, termasuk game pada Android. Itu selanjutnya ada Android Honeycomb. Penambahan sistem bar yang berfungsi untuk mempercepat pemberitahuan status serta tombol navigasi. Fitur untuk melihat aplikasi yang sedang berjalan. Lalu ada aplikasi Google Talk, berfungsi sebagai obrolan. Selanjutnya, Android Ice Cream Sandwich. Membuat folder lebih gampang karena cakup dengan drag dan drop. Tambahan web browser bawaan dari Chrome dapat membuka laman sampai 16 tab. Ada beberapa huruf baru telah ditambahkan, dan data internet bisa dibatasi sesuai keinginan. Internet akan mati apabila mencapai batas tertentu. Selanjutnya ada Android Jelly. Pada versi ini, akses lebih cepat dan dapat mematikan pemberitahuan pada aplikasi tertentu. Shortcut serta widget dapat disusun ulang atau diubah ukuran sesuai keinginan. Apabila aplikasi pada kamera ditambah, dapat menambahkan widget aplikasi tanpa harus root terlebih dahulu. Oke, selanjutnya ada Android 4.4 atau KitKat. Status bar serta navigasi menjadi transparan pada home screen, lalu dilengkapi dengan infrared, akses API ditingkatkan, mode layar penuh diperbarui, lalu ada tambahan Bluetooth Message Access Profile. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Iksan. L. Android 5.0 atau Lollipop itu memiliki sistem keamanan Lollipop dijalankan di atas sistem Linux dan tampilannya lebih berwarna dan responsif. Lalu menawarkan fitur priority yang fungsinya tidak kalah dengan fitur Apple Do Not Disturb milik iPhone.
Dan yang terakhir lebih hemat baterai. Android 6.0 atau Marshmallow. Android versi ini merupakan salah satu sistem Android yang rilis pada tahun 2015 silam, yang mana banyak membawa pembaruan. Salah satunya adalah support USB Type-C. Tidak hanya itu saja, Android versi 6 ini serta memberikan fasilitas autentikasi, sidik jari, dan daya baterai yang lebih meningkat. Android 7.0 atau Nougat. Android Nougat versi 7 ini rilis pada tahun Agustus 2016 silam yang lebih meningkatkan kinerja versi Android sebelumnya. Selain itu, Android Nougat juga mendapat banyak fitur-fitur baru yang diantaranya seperti dapat multitasking, meningkatkan fitur DOS yang dulu telah dirilis Android versi sebelumnya. Fiturnya juga support multi-window dan juga bisa langsung membalas pesan dari jendela atau menu notifikasi. Tampilan panel notifikasi dan quick settings yang baru mode doze yang ditingkatkan, serta menu di antara sistem Android 8.0 atau Oreo. Android versi Oreo rilis pada bulan Agustus 2017 yang lalu. Beberapa fitur juga turut diluncurkan Google selaku pihak pengelola. Adapun fitur-fitur tersebut adalah Android Oreo lebih fokus pada kecepatan dan efisiensi, lalu kecepatan boot up 2 kali lebih cepat, mode picture-in-picture lebih fleksibel dari Android N atau Nougat, aplikasi yang berjalan di latar belakang lebih diperketat untuk menghemat baterai, baterainya lebih tahan lama, dan emoji yang diperbarui dan lebih banyak. Android 9.0 atau Pie. Android 9 ini merupakan versi Android terbaru yang dirilis pada bulan Agustus 2018. Fitur unggulannya yang dimiliki oleh versi Android ini adalah kemampuan AL atau kecerdasan buatan. Dengan fitur AL tersebut, smartphone akan menganalisa dan mempelajari pola pemakaian pengguna menggunakan smartphone secara otomatis. Selain itu, fitur lainnya juga diusung sebagai adaptive brightness yang akan menyesuaikan kecerahan layar secara otomatis dan dukungan pada ponsel bezel-less. Android 10. Nama Android berikutnya yang paling terbaru tidak diberi nama seperti pendahulunya yang berkaitan dengan makanan manis. Versi Android terbaru diberi nama Android 10 untuk memperingati bahwa Android telah mencapai 1 dekade secara komersial. Versi Android 10 lebih berfokus pada penyempurnaan mode malam atau gelap serta peningkatan fitur sound amplifier untuk mengatur kualitas audio. 2.2 Android Studio. Android Studio adalah Integrated Development Environment atau IDE untuk sistem operasi Android yang dibangun di atas perangkat lunak JetBrains, IntelliJ IDE, dan didesain khusus untuk pengembangan Android. IDE ini merupakan pengganti dari Eclipse Android Development Tools yang sebelumnya merupakan IDE untuk utama pembangunan aplikasi Android. Android Studio sendiri pertama kali diumumkan di Google I/O Conference pada tanggal 16 Mei 2013. Ini merupakan tahap preview dari versi 0.1 pada Mei 2013 dan memasuki tahap beta sejak versi 0.8 dan mulai dirilis pada tahun 2014 Juni. Android Studio menawarkan fitur lebih banyak untuk meningkatkan produktivitas developer saat membuat aplikasi Android. Misalnya, sistem versi berbasis Gradle yang fleksibel, emulator yang cepat dan kaya fitur, lingkungan yang menyatu untuk pengembangan bagi semua perangkat Android, instant run untuk mendorong perubahan ke aplikasi yang berjalan tanpa membuat aplikasi baru, template kode dan integrasi GitHub untuk membuat fitur aplikasi yang sama dan mengimpor kode. Lalu ada alat pengujian dan kerangka kerja yang ekstensif, alat Lean untuk meningkatkan kinerja, kegunaan kompatibilitas versi, dan masalah-masalah lain. Lalu juga didukung dukungan C++ dan NDK. Dukungannya juga bawaan untuk Google Cloud Platform, mempermudah pengintegrasian Google Cloud Messaging dan aplikasi engine. Bab 3. Pembahasan masalah. Persiapan tools. Sebelum membuat aplikasi kalkulator
ritme berbasis Android ini ada beberapa tools atau alat yang harus disiapkan seperti satu, Android Studio. Untuk aplikasi yang digunakan adalah Android Studio yang akan digunakan untuk membuat programnya. Yang kedua ada emulator Android, emulator AVD bawaan Android Studio bisa digunakan untuk membuka dan menjalankan program tersebut atau bisa menggunakan emulator seperti BlueStack, Memu, dan lain-lain sebagai alternatif lain. Yang ketiga ada handphone. Handphone berbasis Android bisa digunakan juga untuk membuka aplikasi Android. Dan yang bab keempat yaitu kesimpulan akan dijelaskan oleh Rifki Yoga. Untuk melakukan program tersebut, langkah pertama yang harus disiapkan adalah kita harus mempunyai Android Studio terlebih dahulu ya. Ini seperti ini untuk tampilan Android Studio. Nah, ini adalah aplikasi yang akan dijalankan. Tapi sebelum itu kita harus membuat terlebih dahulu proyeknya. Untuk caranya adalah dengan saya adalah klik buat project itu. New project. Untuk yang pertama kali memakai Android bisa nanti akan muncul tampilan new project. Lalu di sini tuliskan aplikasi yang baru, application name, project yoga sample.com. Next. Lalu di sini ada di sini ada target aplikasi yang akan diinstal ataupun yang dipasang ke Android. Misalnya kita akan membuatnya di handphone atau tablet. Dan di sini kita bisa memilih API-nya berapa. Saya di sini akan memilih API 403 saja. Lalu klik next. Nah, lalu klik next. Setelah itu pilih pilih activity, lalu klik next. Lalu ini biarkan main activity, lalu setelah itu saya cancel. Setelah itu akan membuka sebuah lembar kerja baru. Nah, di sini kita akan menjelaskan aplikasinya terlebih dahulu. Pertama, tampilannya seperti ini. Ini ya. Nah. Tampilan awalnya di sini ada carousel, lalu di sini ada link 1, link 2, dan link 3 ke bawah karena saya pakai scroll. Lalu untuk kodenya saya pakai linear layout untuk pertamanya, lalu dibikin lagi bagian seperti ada parent, lalu ada anak-anak, lalu dibikin grup lagi. Sini ada image view. Ini bagian ini pakai carousel nanti yang bisa gerak samping kanan kiri lalu bawah. Ini untuk klik sebuah linknya untuk membuka bagian teori bawah. Sini ada video YouTube. Nanti ketiga tab ini akan langsung menuju ke activity yang lain. Untuk bagian ini dasar teori akan membuka di sini. Dan sini adalah tempat untuk menjelaskan teori dasar serta pembahasannya dari aplikasi tersebut. Nah, di sini ada button untuk melihat pembahasan selanjutnya yang berhubung
dengan dasar teori 2 XML. Lalu tampilan dasar teori 2 seperti ini. Oke, lalu teori 3. Aduh. Sini ada seperti pembahasannya juga. Ini bagian terakhir dari pembahasannya. Lalu jika kita masih ingin melihat lagi, bisa klik kembali atau klik home. Lalu di main activity. Lalu yang kedua adalah video learning. Video learning seperti ini. Ya memang terlihat error ya, jadi tapi jika kita running programnya ini akan bekerja. Saya menambahkan API dari YouTube-nya langsung, ambil dari Google ya maksudnya. Dia membutuhkan sebuah plugin YouTube Android Player API untuk bisa memutar video YouTube di sini. Lalu selanjutnya di bawah ini nggak kelihatan. Nah, ada kuis di sini ada kuis interaktif, kemudian kuis untuk tampilannya seperti ini. Radio button, lalu kita klik berikutnya. Lalu setelah semua tampilan dari layout ini, kita beralih ke bagian Java, yaitu pemrogramannya. Untuk main activity seperti ini. Ini salah satu layout dasar teori akan dialihkan ke bagian tampilan dasar teori 1, 2, 3, video interaktif, lalu kuis. Setelah itu bagian carousel atau bagian untuk melakukan slideshow. Di sini image slider, carousel view, image listener. Lalu selanjutnya ada dasar teori yang tadi itu hanya menampilkan bagian pembahasan dari matematika linear. Ini kedua, bagian ketiga. San, ini recordnya udah berhenti ya? Masih bukan? Video interaktif. Di sini saya mengambil source code dari YouTube API-nya langsung, dari Google-nya langsung, dari website Google-nya maksudnya. Di sini.
bagian manifest. Untuk aplikasi ini tentu saja kita menggunakan internet, yang dimana saya menggunakan access permission Android name, Android permission internet. Ya, ada seperti itu. Lalu untuk hasil aplikasinya bisa disampaikan langsung oleh teman saya di situ. Masih mute, Pin. Ya, terima kasih buat teman kita Yoga atas penjelasannya. Terima kasih buat teman-teman buat penjelasan tentang aplikasi yang kita buat di makalahnya. Terima kasih buat Yoga dan terima kasih buat dosen yang udah memperhatikan makalah kami dan penjelasan tentang aplikasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.